Baik, nama saya Oji Pratama Situmorang, kelas MB 6C, NIM 1805171077. Di sini saya akan menjelaskan tentang beruang grizzly atau tentang beruang-beruang yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan beruang grizzly di alam liar. Baiklah, beruang grizzly kehidupannya yang ada di alam liar merupakan habitat asli dari beruang ini. Beruang grizzly atau yang bernama latin Ursus arctops adalah salah satu jenis beruang yang hidup di wilayah timur Eurasia dan Amerika Utara. Beruang grizzly bisa berbobot 130 sampai 700 kg atau 300 sampai 1500 pon. Beruang grizzly termasuk jenis beruang coklat yang besar yang seukuran dengan beruang kutub, yang memiliki anggota terbanyak dalam keluarga beruang. Beruang grizzly merupakan hewan pemangsa darat terbesar. Ada beberapa subspesies beruang grizzly, antara lain beruang coklat Surya, beruang kodiak, beruang coklat Alaska, beruang coklat Amerika, dan beruang coklat Meksiko. Populasi beruang grizzly ada di sebagian wilayah Rusia, Amerika Serikat, kebanyakan di Alaska, Kanada, wilayah Katripia, terutama di Rumania, juga di Ukraina, Slovakia, Polandia, dan sebagainya. Bahkan ada yang di Balkan, Swedia, Finlandia menetapkan beruang sebagai hewan nasional. Jadi beruang grizzly memiliki habitat yang paling luas dari semua beruang. Beruang grizzly yang memiliki ciri-ciri lapisan coklat sedang hingga gelap-gelap dengan abu-abu atau disebut beruban di bulunya, berukuran lebih kecil dari beruang di pesisir. Beruang jantan dewasa yang tinggi di area pedalaman dapat berbobot hingga 360 kg atau 802 pon. Mudah beradaptasi, dapat hidup di hutan pegunungan pinus, hutan hujan sedang, semak belukar kering, dan padang rumput. Jenis beruang coklat paling besar hampir sebesar beruang coklat pesisir lain. Beruang ini bisa hidup di kedua hutan pinus pegunungan Meksiko dan area tebing gurun Sonoran, Canyons of Sonoran Desert. Namun diyakini bahwa peternakan di Amerika Serikat dan Meksiko menggusur habitat beruang tersebut. Binatang yang berbulu tebal ini dapat berdiri di atas kedua kakinya, mencakar, dan bermoncong panjang, yang berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu bera, dalam nama ilmiahnya Ursidea. Kehamilan pada beruang biasanya berlangsung 6-9 bulan, termasuk implantasi yang tertunda, dan bisa hamil hingga 4 anak sekaligus. Panda raksasa dapat melahirkan anak kembar, tetapi mereka hanya dapat menyusui satu anak dan lainnya dibiarkan mati. Pada spesies beruang yang hidup di utara, kelahiran terjadi selama dormansi musim dingin. Anak-anaknya dilahirkan buta dan tidak berdaya, dengan paling banyak lapisan tipis rambut, bergantung pada ibu mereka untuk kehangatan. Susu beruang betina kaya akan lemak dan antibodi, dan anaknya dapat menyusui hingga 1 tahun setelah mereka lahir. Pada 2/3 bulannya, anak beruang sudah bisa berjalan dan mengikuti ibu mereka di luar sarang. Mereka biasanya mengikuti dengan berjalan kaki.
tetapi anak beruang lebih sering menunggangi punggung ibu mereka. Fisik dari beruang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang ulung, bertelinga bundar, berekor kecil, berbulu yang panjang, lebat, dan kasar. Mereka memiliki cakar yang lebar dan berjumlah 5 pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk. Cakar-cakarnya digunakan untuk menyobek, menggali, menangkap, dan sebagainya. Penglihatan beruang hampir sama dengan penglihatan manusia. Bermoncong yang panjang, giginya digunakan untuk bertahan dan alat tergantung pada makanannya. Jumlah gigi bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beruang dapat memiliki 32 hingga 42 gigi. Susunan gigi beruang tidak dikhususkan untuk membunuh mangsa mereka, karena gigi taring beruang relatif kecil dan umumnya digunakan untuk pertahanan diri atau alat. Beruang gigi geraham beruang itu cukup lebar dan datar. Gigi tersebut digunakan untuk memotong dan mengkunyah tumbuhan menjadi potongan lebih kecil supaya dapat dicerna. Beruang memiliki 4 telapak yang bercakar. Setiap telapak dilengkapi 5 cakar yang tajam dan panjang. Kuku tersebut dapat digunakan untuk memanjat pohon, menyobek sarang rayap dan lebah, menggali akar, atau menangkap mangsa, tergantung pada spesiesnya. Beruang dapat berlari mencapai kecepatan 50 km per jam. Beruang juga dapat bergerak dengan fleksibel dan lincah. Berbulu panjang dan kasar dengan warna bulu yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Ada yang berwarna putih, blonde atau krem, hitam dan putih, sampai hitam semua atau coklat semua. Warna bulu beruang juga bervariasi, walaupun mereka masih dalam satu spesies. Sebagai contohnya, beruang Amerika hitam mungkin saja berbulu hitam, coklat kemerahan, atau hitam kebiruan. Beberapa spesies seperti beruang madu dan spektabir memiliki dada yang berwarna merah dengan facial markings. Pada semua spesies beruang, ukuran jantan lebih besar daripada betina, atau yang masih dalam spesies yang sama. Perbedaan antara jenis kelamin ini semakin besar pada spesies yang lebih besar. Beruang kutub jantan berbobot 2 kali lebih besar daripada betinanya. Sedangkan pejantan pada spesies beruang yang lebih kecil berbobot hampir sama dengan betinanya. Beruang dapat hidup sekitar 25 tahun hingga 40 tahun. Hibernasi adalah kondisi keaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energi, terutama selama musim dingin. Banyak jenis beruang yang tersebar di belahan bumi utara yang mempercayai melakukan hibernasi di musim dingin. Hal ini mendukung oleh sejumlah penelitian dan studi ilmiah. Sementara itu, banyak juga spesies beruang yang hanya masuk ke dalam fisiologis yang dalam bahasa sehari-hari disebut hibernasi. Itu sebetulnya bukan benar-benar hibernasi. Di sisi lain, tubuh beruang hanya mengalami sedikit penurunan beberapa derajat dari suhu normal, dan denyut jantung melambat dari denyut normal 55 hanya menjadi 9 denyut per menit. Mereka biasanya tidak bangun selama hibernasi, tentunya tidak makan, minum, buang air kecil, ataupun buang air besar dalam satu periode hibernasi. Hubungan dengan manusia. Beberapa spesies beruang seperti beruang kutub, beruang hitam Amerika, beruang slot, dan beruang coklat berbahaya bagi manusia, terutama di daerah di mana mereka telah menjadi terbiasa dengan orang. Semua beruang itu kuat secara fisik, dan akibat serangannya cenderung mengakibatkan luka berat maupun fatal ketika menyerang seseorang. Tetapi untuk sebagian besar dari mereka itu cenderung pemalu, mudah ketakutan, dan akan cenderung menghindari manusia.
Potensi konflik antara beruang dengan manusia timbul ketika beruang memasuki perkebunan lalu menjarah tanaman atau hewan ternak. Masalah ini mungkin hanya ditimbulkan oleh beberapa ekor beruang saja, tetapi mereka menciptakan suasana konflik untuk semua beruang. Metode mitigasi dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kerusakan tanaman yang ditanggung dan mengurangi antipati masyarakat setempat terhadap beruang. Beruang hidup dalam berkelompok dan mereka tetap melakukannya bersama-sama, terutama anak dan ibu beruang. Ada sedikit kesepakatan tentang klasifikasi beruang coklat. Jenis beruang coklat sudah diusulkan sebanyak 90 jenis. Namun analisis DNA baru-baru ini hanya mengelompokkan dalam 5 kelompok organisme dan keturunannya. Pada tahun 2005 sedikitnya ada 16 subspesies telah diakui. Dari beruang coklat Eurasia, beruang coklat Kamchatka, setelah itu ada beruang coklat Siberia, beruang coklat pesisir, beruang coklat Amerika. Beruang coklat Amerika terletak di Kanada Barat, Alaska, dan Amerika Serikat Barat Laut. Sejarahnya ada pada Great Plains. Setelah itu ada beruang coklat Suriah, ditemukan di Kaukasus Selatan, Suriah, Irak, Turki, Iran, Afghanistan, Pakistan, Himalaya Barat, dan Pamirlai, dan pegunungan Tian Shan. Kemungkinan sejarah kehadiran beruang ini ada di Palestina Utara. Beruang Suriah memiliki ciri-ciri berwarna terang, berukuran sedang hingga kecil dengan cakar yang terang. Rata-rata usia beruang coklat adalah 25 tahun. Di alam liar, beruang tertua pernah ditemukan sekitar 37 tahun, sedangkan di penangkaran bisa mencapai usia yang lebih hingga 50 tahun. Beruang grizzly adalah spesies beruang terbesar kedua di dunia. Dari pernyataan yang tadi, beruang ini ternyata merupakan hewan omnivora. Ia bukan hanya memangsa ikan dan daging, melainkan juga kadang-kadang makan buah apel hingga beri untuk mencukupi kebutuhan makannya.
taksonomi dari beruang grizzly ala Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Ursidae, genus Ursus, spesies Ursus arctos. Itu adalah untuk taksonomi dari beruang grizzly. Ini merupakan perkawinan antara beruang grizzly. Beruang coklat diperkirakan berevolusi dari Ursus erectus di Asia. Baik, demikianlah video yang saya tampilkan. Sekian dan terima kasih.